Oke guys, jangan lupa subscribe ya, dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai, salam cinta kasih, sayang bahagia, dan tentunya salam sukses buat semua. Selamat datang buat teman yang baru nyasar ke channel ini, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Oke, jumpa lagi di channel ini. Semoga channel ini bisa terus menginspirasi, memotivasi, menambah pengetahuan, wawasan, dan tentunya dapat menjadi hiburan dan tontonan buat rekan sekalian. Kali ini Bang Muslim ingin mengajak teman-teman sekalian mengairi sawah di sumur Sibal Artesis Bang Muslim dengan pipanya yang berukuran 2,5 inch ya. Dan ini semua peralatan harus kita persiapkan dengan cermat ya, jangan ada yang tertinggal, soalnya kondisi letaknya itu jauh dari rumah ya, sekitar 1 kilometeran. Dari mulai BBM, selang plastik ya, selang buang plastiknya, pipa sambungan selang, tali karet, sampai kunci untuk perlengkapan apabila terjadi kerusakan ya. Dan kemudian selang buang plastik yang kita bawa ini cukup banyak ya guys, soalnya jarak sumur Sibelnya ini cukup jauh ya, sekitar 100-an meter ya, 150 kalau nggak salah, lebih mungkin. Nah, pergulungnya ini pergulung yang besarnya ya, ini panjangnya ini sekitar 50 meteran ya. Oke, langsung aja kita ikat. Nah, ini bisa dilihat nih, sudah kita ikat seperti ini. Mesinnya diikat di belakang, kemudian perlengkapan kita gantung. Nah, ini semua perlengkapan kita ya, sudah kira-kira sudah lengkap semua. Kita cek lagi, jangan sampai ada yang tertinggal. Diikat kuat dan sudah ada minyak BBM-nya. Oke, dan kita sudah berangkat. Nah, ini kita sudah sampai di sawah ya guys. Ini sumur Sibal Artesisnya ya. Nah, ini sumurnya ini ukuran 2,5 inch ya, itu elbownya ya. Nah, jadi karena ini ukuran sumur Sibelnya ini berbeda dengan yang ukuran 2 inch ya. Ini elbow pipa 2,5 inch. Mulut mesin ini bisa masuk ke dalam elbownya ya guys. Jadi langsung aja kita kokop aja ya, langsung ke mulut elbow, dan lanjut kita balut dengan plastik yang dibasahin, dan langsung kita balut dengan tali karet yang juga sudah dibasahin ya. Jangan sampai kotor ya guys, kalau bisa tidak kotor, makanya perlu air ya. Nah, pengikatan ini adalah tahapan yang paling penting ya guys, makanya harus diikat dengan rapi dan benar-benar kencang ya, seperti inilah kurang lebihnya. Kita balut terus sampai ke drat si mulut mesinnya tadi ya, ada dratnya juga kita balut supaya kondisinya benar-benar vakum dan tidak berangin lagi ya. Kalau dihisap dari mesin itu tidak akan menghisap angin, tapi menghisap air yang ada di dalam sumur bornya tadi, di dalam pipanya. Oke, lanjut lagi kita isikan BBM secukupnya ya. Nah, ini kurang lebih satu tangki ini kan kapasitasnya 4 literan lah ya, tapi kita isinya ini kurang lebih 3 literan. Oke, lalu kita lanjut untuk mengisi bak mesin ya, untuk memancing airnya nanti kalau dihisap keluar, karena kalau tidak ada pancingannya dia tidak akan keluar ya guys. Nah, ini ikat selang buang plastiknya ya serapat mungkin, karena tekanannya pasti nanti akan kuat ya. Nah, ini selang dipasang pastinya sangat panjang ya guys nantinya. Nah, karena sumur ini ada di lahan tetangga ya, maka kita harus menyeberangkan sawah melewati padi tetangga ya guys. Nah, ini tidak apa-apa ya, asal tidak menimpa padinya, dan kita harus rapi kerjanya. Oke, lanjut lagi kita sambung selang kita dengan paralon 2,5 inch ya, ini ya, karena selangnya tadi ini kan sudah 50 meter dan ini masih jauh ya, makanya kita harus sambung lagi. Nah, ini cara menyambungnya ya, harus kita masukkan ke dalam pipa paralon, diikat kuat ya dengan tali karet agar tidak bocor. Nah, ini ikat kuat ya guys dengan tali karet. Tali karetnya tidak perlu yang besar ya, tapi tidak boleh terlalu kecil juga, pas-pasan lah. Oke, lanjut lagi ya, kita ulurkan lagi selangnya. Ini 50 meter lagi ya guys, jadi 2 selang ini aja udah 100 meter. Nah, ini udah selesai guys, Bang Muslim tidak video semuanya. Kita ada 4 selang lagi ke depannya lagi.
Kemudian kita balik lagi ke mesin, tapi sambil balik kita cek lagi ya apakah selang tadi ada yang berlipat, apa harus ketat dan jangan sampai turun dari pematang ya, harus ada di tengah pematang supaya nanti tidak jatuh. Kalau jatuh dia biasa berlipat ya guys, maka itu sangat bahaya. Oke, lanjut kita tarik jok minyak mesin, tekan tombol on off nya dan nyalakan mesinnya. Dan alhamdulillah ya, sekali engkol mesinnya langsung menyala ini. Dan biasanya kita naikkan pol dulu sebentar ya, lihat kita polkan dulu gasnya supaya air ini gas pol mesinnya agar vakum, dan apabila vakum dan tidak bocor maka airnya akan segera keluar ya guys. Ini bisa dilihat ya guys, sudah mulai ada tanda-tanda keluar. Oke, itu dia sudah keluar ya, maka kita turunkan lagi gasnya, tapi jangan terlalu kandas ya. Kita perlu, karena kita ini perlu tekanan ya untuk menolak air ke selang yang jaraknya ratusan meter. Oke, sebaiknya kita segera kejar ya guys airnya, kita ikuti, takutnya nanti ada yang berlipat dan jauh jatuh dari pematang ke dalam sawah. Ini tentunya sangat berbahaya ya, karena bisa berlipat. Dan ini bisa dilihat ini pergerakan airnya, dan bahaya ya kalau sampai pergerakan ini membuat selang ini berlipat ya, jatuh ke sawah dan berlipat. Ini bisa pecah ya guys, karena selangnya terbuat dari plastik. Dan sambil jalan ini kita sambil bisa membenarkan ya posisinya ya. Ini selang yang agak-agak ke pinggir ini bisa kita ketengahkan sedikit, atau kita susun lah posisinya supaya seimbang ya, jangan sampai jatuh. Nah, itu ada selang tetangga ya, selang orang lain melintang, tapi tidak apa-apa, masih tetap bisa. Nah, ini bisa dilihat nih. Nah, ini memang agak jauh, ini kita harus masukkan selang ke belok ke sawah ya guys, jadi tidak di pematang lagi. Makanya ini agak serong sedikit, belok ke sawah. Nah, ini dia. Nah, ini ujung selangnya ya. Ini airnya nih di ujung selang, alhamdulillah cukup deras ya guys, walaupun jaraknya 150-an meter lebih. Oke, bisa kita tambahkan rumput-rumput ya, agar tanah yang di depan air mengalir deras ini tidak terbongkar ya, dan tentunya pastinya akan bisa merusak akar padi. Nah, sebenarnya selang ini masih belum cukup guys, ini masih ada satu petak lagi ya di depan ya, kurang panjang ya guys. Nanti kita akan tambah lagi, tapi tidak apa-apa ya ini, karena sawahnya ini sampai ke sini ya guys. Nah, ini sampai di sini ya, nanti tidak apa-apa ya guys, kita tambah lagi karena tidak terlalu butuh selang, tidak terlalu jauh lagi. Oke, nah ini bisa dilihat nih selangnya. Oke, airnya ini. Oke, kita mau balik ke mesin yang jaraknya 150 meter tadi ya, untuk nambahin gasnya lagi ya, karena kita harus cepat ya guys, maka kita buat airnya ini melaju dengan kencang. Nah, sambil balik kita bisa cek lagi posisi selangnya ya, benar-benar ada di pematang, jangan sampai jatuh ke sawah. Dan di belokan ini yang tadi ya, yaitu di belokan ini harus ada kayu yang mengganjal ya, agar bisa mulus atau selangnya tidak patah belokannya. Nah, ini mesinnya ini kita tambah lagi gasnya, karena kita mau cepat penuh agar mesin tidak perlu nginap di sawah. Karena Bang Muslim ini paling nggak tenang ya kalau mesin kita itu nginap malam-malam di sawah ya. Oke, ini kita sudah tambah lagi selangnya dan airnya sudah bisa sampai ke petak paling ujung ya. Nah, ini bisa dilihat nih selangnya udah ditambah. Nah, karena di ujung maka selangnya ini tidak payah kita ikat dan tetap lancar.
Jangan lupa dipadatkan dengan kaki ya, agar tidak bocor lagi. Ya, itu memang agak lembek sedikit ya, kalau bisa dengan tanah yang lembek. Nanti dia akan mengeras sendiri ya guys kalau kena panas. Oke, ini di petakan atasnya ya sudah kita tutupin. Nah, ini setelah kita tutup di petak atas, maka selang sudah bisa kita buka ke petak yang kedua dari atas ya. Nah, ini bisa dilihat nih, selang sudah kita buka ya, selangnya ya. Bisa dilihat guys, airnya cukup deras ya. Ini kita sudah di petak yang ketiga dan sudah kita lihat ini ternyata airnya juga sudah cukup banyak. Nah, ini lebih deras ya karena tadi gasnya sudah kita tambah. Oke, ini kita buka lagi ya karena sudah setengah jam kemudian. Kita buka juga selang di petak yang ketiga karena petak kedua tadi sudah penuh ya. Jadi yang pertama sudah kita buka di petak pertama paling ujung, kemudian yang kedua tadi setelah kita bendung yang pertama, yang kedua. Kemudian setelah kita bendung nih petak yang ketiganya kita isi juga selangnya, kita bedah di sini. Nah, ini di petak yang keempat ya. Nah, karena hari sudah siang dan kami mau pulang dulu untuk isoma, maka kita akan cek minyaknya ya, dan kita tambah gasnya lagi supaya lebih cepat lagi penuhnya. Nah, ini bisa dilihat nih gasnya, minyaknya ya masih mencukupi ya guys. Oke, gasnya kita tambah lagi sedikit supaya lebih cepat lagi penuh di petak yang ketiga tadi. Nah, ini kita mau ke petak yang keempat dan yang kelimanya. Maka di petak yang ketiga tadi kalau sudah cukup akan kita tutup betengnya dan akan kita buka ke petak yang keempat dan yang kelima. Tapi sebelumnya kita tambah ini dulu ya guys, tambah rumput-rumput dulu tempat jatuhnya air nanti. Nah, ini di petak keempat ini kita buka ya selang di petak keempat, dan nantinya kita akan bedah di bawah petak keempat ini ke petak yang kelima. Bisa lihat guys, airnya ini sangat deras sekali karena tadi gasnya sudah kita tambah. Oke, ini sudah kita lihat, kita bedahannya sudah kita buat gantung, dan kita bisa cus dulu pulang dulu. Tapi sebelum pulang kita akan atur dulu gasnya ya, dan tentunya minyaknya dilihat lagi, dan ternyata masih aman ya, dan gasnya sudah kita atur. Oke, ini kita sudah balik lagi ya di pukul 2 siang, jam setengah 3 lah kurang lebih, dan ini bisa dilihat nih paritnya memang mengalami kekeringan ya, maka kita tidak menyedot airnya dari parit. Dan ini mesinnya ternyata memang sudah mati kehabisan minyak. Ini bisa dilihat ya, minyaknya habis, tinggal dikit. Nah, kita akan mengisi petak yang sebelah timur ya guys. Tadi kita sudah paginya tadi sudah ngisi di sebelah barat. Nah, ini petak kelima dan keempatnya ya. Ini alhamdulillah memang sudah berisi air ya. Dan ini lanjut kita buka selang ya, dan kita buang dulu airnya yang ada di selang agar kita bisa putar arah ke sebelah timur ya. Itu sana sebelah barat. Kita mau putar selangnya ke arah timur. Nah, patok kayunya ini kita pindah ke arah timur ya, karena supaya bisa menahan selang. Nah, ini ya bisa menahan selang. Nah, usahakan menarik selangnya dengan bagus ya,
dan perlu kita betulkan jika nanti berlipat. Oke, ini mesinnya langsung aja isi kembali ya. Kita isi kembali dengan minyak agar mesinnya nanti bisa dihidupkan, karena tadi kan sudah habis ya guys. Nah tapi guys, ini kenyataannya berkata lain ya, mesinnya nggak mau nyala dan kami harus membawanya pulang dahulu. Dan ini kita sudah membongkarnya dan sudah kembali lagi ya. Ini kita tuang oli kotor karena memang banyak semut di sekitar sumur sibelnya. Oh ya guys, tadi mesinnya ngadat ya, dan setelah dibongkar ternyata kipasnya memang macet dan businya kotor. Ditambah lagi olinya memang sudah tinggal sedikit, makanya macet. Tapi tidak apa-apa, kita memang harus serba bisa ya. Dan ini harus segera kita pasang kembali mesinnya karena ini sudah jam 4 sore ya. Tadi jam 3 sampai jam 4 musim bongkar mesin. Nah ini kita ulang lagi mengikat mesin dengan karet dan plastiknya tadi ya guys. Oke, ikat sekuat mungkin seperti yang kita lakukan tadi di pagi hari. Nah pekerjaan seperti ini sebenarnya sangat membosankan ya guys, karena makanya kalau mesinnya ini kalau bisa kondisinya harus kita cek sebaik mungkin. Oke, isi airnya lagi, ikat selangnya lagi, selang buangnya nanti ya. Nah ini selang buangnya kita ikat lagi sekuat mungkin ya, seperti yang di pagi hari tadi. Kita ulangi lagi guys ya, apa boleh buat ya guys, karena memang kondisinya rusak. Dan langsung kita engkol saja, dan bismillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillah mesin masih bisa menyala ya setelah tadi kita bongkar ya karena ngadat. Dan tidak selang berapa lama, alhamdulillah airnya pun masih bisa keluar lagi. Oke, lanjut kita isi sawah kita yang ada di bagian timurnya. Setelah tadi kita isi di bagian barat ya. Dan gasnya ini kita setel agak kencang karena hari sudah sore ya guys. Nah bisa lihat nih. Tapi sebelumnya kita ini karena mau kita sambung selangnya, maka gasnya agak kita turunkan. Nah ini penyambungan selang ya, penyambungan selang dengan kondisi mesinnya masih menyala, makanya agak susah ya. Nih makanya agak susah karena kita menyambungnya kondisinya mesin masih menyala. Dan ini sebenarnya cukup apa ya, tidak terlalu susah. Hanya saja nih selangnya memang agak sudah koyak di ujungnya, makanya susah. Kemudian langsung kita ikat lagi, dan ikatnya cukup sekali aja. Nah ini bisa lihat nih selangnya, dan nah, ini air di ujungnya ya, sudah sampai ke ujung sawah sebelah timur. Dan alhamdulillah airnya alhamdulillah masih cukup deras dan sawahnya masih bisa diairi dengan penuh. Ini setelah kita tambah gasnya lagi ya guys. Nah ini kita tambah lagi gasnya. Dan airnya bisa dilihat nih ya, cukup deras sekali. Semoga aja cepat penuh karena kita sudah kemakan waktu tadi karena rusak. Nah begitulah ya guys, repot dan ribetnya jadi petani. Capeknya nggak usah ditanya ya guys, karena kita berjalan 100 sampai 200-an meter bolak-balik ya guys. Dan kalau kemarau berlanjut ini kita masih harus balik lagi isi ya, minimal 1 sampai 2 minggu ke depan harus kita isi lagi ya. Semoga aja dalam 1 atau 2 minggu lagi sudah turun hujan, jadi kita tidak perlu ngisi air lagi. Dan harapan kami sebagai petani cuma satu ya, semoga panen kami ini bisa melimpah dan menjadi rezeki yang barokah buat anak dan istri di rumah.
Semoga tidak ada lagi petani yang terjajah di negeri ini. Semoga semua petani di Indonesia sukses dan bahagia selalu, mendapat panen yang terus melimpah. Amin. Oke, ini saja yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.